Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke video saya. Hari ini adalah pertemuan ke-6 pada mata kuliah MPTI. Sekarang kita akan masuk kepada manajemen integrasi proyek pada MPTI. Manajemen integrasi proyek merupakan tiang penyangga yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh seluruh knowledge area dalam sebuah manajemen proyek. Di sini manajemen integrasi proyek melibatkan koordinasi seluruh knowledge area dalam sebuah proyek life cycle. Di sini proyek life cycle adalah serangkaian tahapan yang dilewati oleh sebuah proyek dari tahapan persiapan sampai dengan closure proyek. Merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek sebagai kunci koordinasi SDM, rencana, dan pekerjaan yang harus dilakukan selama proyek berlangsung, serta pintu komunikasi antara proyek dengan top manajemennya. Di sini, kunci dari seluruh keberhasilan proyek adalah ada pada manajemen integrasi proyek yang baik, di mana seorang manajer proyek harus mampu mengintegrasikan seluruh knowledge area selama project life cycle berlangsung. Yang kedua adalah banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan terlalu fokus pada hal-hal yang detail. Yang ketiga adalah manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses utama dalam manajemen integrasi proyek yang pertama adalah membangun project charter, yaitu bekerja dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang resmi, memberikan otorisasi pada proyek charter. Untuk yang kedua yaitu membangun preliminary scope statement, di mana bekerja dengan stakeholder khususnya pengguna produk proyek, jasa atau hasil proyek untuk mengembangkan persyaratan lingkup tingkat tinggi dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Dan yang terakhir adalah membangun proyek management plan, yaitu mengkoordinasi sebuah upaya di sini yaitu perencanaan untuk menciptakan suatu dokumen yang koheren, konsisten rencana manajemen proyeknya. Selanjutnya adalah mengatur dan mengelola eksekusi proyek, yaitu melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Kemudian ada memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, yaitu mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Selanjutnya adalah melaksanakan mengendalikan perubahan terpadu, yaitu mengkoordinasikan sebuah perubahan yang memengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Kemudian ada menutup proyek. Di sini adalah mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Sekarang kita akan masuk ke proyek charter, yaitu dokumen yang secara formal memperkenalkan eksistensi atau di sini keberadaan suatu proyek serta menentukan arah dan manajemen proyek itu. Di sini para stakeholder kunci harus menandatangani proyek charter sehingga mengetahui perjanjian terkait kebutuhan dan tujuan proyek yang dibuat. Selanjutnya yaitu proyek charter yang telah ditandatangani merupakan keluaran pokok dari manajemen integrasi proyek ini. Kemudian inputan yang dibutuhkan dalam membangun proyek charter adalah kontrak proyek itu. Kemudian ada statement of work. Selanjutnya ada struktur organisasi.
Kemudian ada organizational process asset, di mana di dalamnya ada aturan serta prosedur yang berlaku. Semuanya ini merupakan informasi yang terkandung di dalam proyek charter, yaitu ada nama proyek, masa berlaku dari proyek itu, kemudian nama manajer proyek serta informasinya, ringkasan jadwal ini memang harus ada, kemudian ringkasan budget proyek itu, gambaran mengenai tujuan dari proyek, ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas dari masing-masing tim proyek, kemudian ada tanda tangan key project stakeholder. Selanjutnya ada kolom komentar yang disediakan agar diisi oleh stakeholder itu sendiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam pernyataan lingkup proyek atau pernyataan lingkup awal atau proyek preliminary scope, yaitu scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasikan suatu pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Di sini sangat penting ya untuk mencegah scope creep. Scope creep yaitu kecenderungan lingkup proyek yang semakin besar. Kemudian masuk ke dalam proyek lingkup awal selanjutnya, yaitu selanjutnya adalah informasi yang terkandung di dalam proyek preliminary scope, yaitu ada tujuan, deskripsi, asumsi dan hambatan, serta struktur organisasi, resiko dan jadwal, serta gambaran awal biayanya. Kemudian kita akan masuk ke dalam membangun proyek manajemen plan. Di sini, rencana manajemen proyek yaitu dokumen dapat digunakan untuk mengkoordinasi sebuah dokumen perencanaan proyek. Dengan tujuan utamanya adalah memberikan tuntunan dalam eksekusi proyek itu dan dapat digunakan oleh manajer proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek itu. Ada atribut rencana proyek. Proyek itu sifatnya unik ya di sini. Kemudian selain proyek itu unik dan rencana juga unik ya. Karena di dalam rencana itu haruslah bersifat dinamis. Kemudian fleksibel. Yang ketiga yaitu dapat diperbarui jika terjadi perubahan. Keempat yaitu menjadi acuan utama dalam sebuah eksekusi proyek. Elemen umum dari rencana proyek, dari rencana manajemen proyek yaitu yang pasti pendahuluan, kemudian deskripsi bagaimana proyek itu diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakannya, kemudian pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggarannya. Selanjutnya adalah stakeholder analysis. Dokumen stakeholder analysis ini merupakan dokumen yang penting dan sangat sensitif karena memberikan sebuah informasi mengenai stakeholder yang berkaitan dengan yang pertama ada nama dan organisasi stakeholder itu. Kemudian peranan dalam sebuah proyek. Kemudian ada fakta-fakta unik mengenai stakeholder. Kemudian level keterlibatan dan ketertarikannya dalam proyek. Kemudian yang terakhir adalah saran-saran untuk menjaga relasi dan stakeholder. Ini adalah contoh dari stakeholder analis. Yang pertama ini merupakan nama-nama dari stakeholdernya, nama dan organisasinya di sini. Ini di sini nama dan organisasinya. Ini merupakan contohnya saja ya untuk ASIM ini yaitu internal senior. Susan Eric merupakan project team. Mark merupakan hardware vendornya. Kemudian David di sini yaitu project manager.
dari interna. Kemudian untuk yang kedua ini merupakan role in project, yaitu peranan dalam proyek. Kemudian ini unique fact. Unique fact di sini yaitu fakta-fakta unik mengenai stakeholder. Kemudian ada di sini dua ini, yang atas sendiri ini merupakan level keterlibatannya. Kemudian yang di bawahnya ini merupakan ketertarikannya pada sebuah proyek. Dan yang terakhir ini suggestion of on managing relationship, yaitu saran untuk menjaga relasi dan stakeholdernya. Selanjutnya adalah eksekusi proyek. Di sini merupakan tahap pelaksanaan pekerjaan yang telah digambarkan dalam sebuah proyek plan. Sebagian besar waktu dan uang biasanya dihabiskan dalam sebuah eksekusi. Yang mempengaruhi eksekusi proyek adalah area aplikasi proyek. Karena apa? Karena selama eksekusi proyek inilah produk dari proyek yang dihasilkan. Ada keahlian penting untuk pelaksanaan proyek, yaitu kepemimpinan, komunikasi. Yang ketiga adalah keahlian politis, pengetahuan dan keahlian dalam hal produk bisnis dan wilayah aplikasi ini, serta menggunakan alat dan teknik yang khusus. Ada beberapa alat bantu dan teknik untuk sebuah eksekusi proyek. Yang pertama yaitu ada Work Authorization System, yaitu digunakan untuk menjamin orang yang memiliki kualifikasi yang cukup serta melakukan pekerjaan yang tepat. Kemudian ada Status Review Meeting, di mana rapat terencana dan terjadwal yang digunakan untuk bertukar informasi. Kemudian ada Project Management Software, yaitu proyek perangkat lunak khusus yang digunakan dalam manajemen proyek. Ini contohnya Microsoft Project. Kemudian yang kedua ada Project Libre ya. Itu merupakan salah dua dari software yang digunakan untuk project management. Kemudian ada monitoring dan controlling proyek, di mana perubahan tak terhindarkan sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Pemantauan pekerjaan proyek ini mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Ada dua keluaran yang penting, yaitu tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sekarang kita akan masuk ke Integrated Change Control, yaitu mengevaluasi dan mengelola perubahan selama project life cycle. Tujuannya apa di sini? Yaitu mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut akan menguntungkan. Kemudian ada tujuan kedua, yaitu memastikan bahwa perubahan itu memang sudah terjadi. Perubahan itu memang terjadi sudah atau belum di sini. Kemudian selanjutnya yaitu mengelola perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah sebuah baseline adalah rencana manajemen proyek yang telah disetujui ditambah dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Pada sistem kontrol perubahan, di mana sistem kontrol perubahan ini yaitu proses yang terdokumentasikan dan menggambarkan kapan serta bagaimana dokumen proyek dan pekerjaannya dapat dirubah. Kemudian menggambarkan orang yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana cara membuat perubahan tersebut. Sistem kontrol perubahan ini yaitu sering melibatkan change control board, yaitu manajemen konfigurasi dan proses untuk mengkomunikasikannya. Change Control Board yaitu kelompok resmi dari orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan proyek.
Change control plot bisa disingkat dengan CCP, yaitu memberikan guidelines yaitu batasan untuk mempersiapkan perubahan dan mengevaluasi perubahan, serta mengelola implementasi perubahan yang disetujui. Anggota CCP ini biasanya terdiri atas stakeholder serta keseluruhan pada organisasi. Di sini CCP juga mempunyai problem atau masalah yaitu ada jarang bertemu dan membuat keputusan akan perubahan membutuhkan waktu yang panjang. Sekarang masuk ke dalam manajemen konfigurasi, yaitu cara memastikan bahwa deskripsi produk proyek yang dihasilkan adalah benar dan lengkap. Manajemen konfigurasi yaitu bertugas mengidentifikasi secara khusus dokumen persyaratan konfigurasi, mengendalikan perubahan, mencatat dan melaporkan perubahan, serta mengaudit produk untuk memverifikasi kesesuaiannya dengan requirement-nya. Ada beberapa saran dalam sebuah kontrol perubahan, yaitu memandang manajemen proyek sebagai sebuah proses komunikasi, kemudian merencanakan menghadapi perubahan, kemudian ada membangun sistem pengendalian perubahan formal. Yang keempat ada memanfaatkan manajemen konfigurasi yang baik. Saran selanjutnya yaitu dapat menetapkan prosedur untuk membuat keputusan yang tepat waktu. Kemudian menggunakan laporan kinerja secara tertulis dan lisan. Hal ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan mengelola perubahan yang ada. Kemudian gunakan manajemen proyek perangkat lunak untuk membantu mengelola serta mengkomunikasikan perubahan. Selanjutnya ada penutupan proyek. Di sini untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek tersebut tuntas atau tidak pada orang yang tepat. Keluaran utamanya adalah yang pertama, prosedur administrasi penutupan, kemudian prosedur penutupan kontrak. Yang ketiga adalah prosedur layanan atau hasil akhir. Kemudian yang keempat yaitu pembaharuan aset organisasi. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen integrasi proyek pada mata kuliah MPTI. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.